Kristen tidak punya syariat. Syariatnya dia meniru syariatnya Nabi Musa atau Taurat, tetapi itu pun nanggung. Syariatnya dia meniru syariatnya Nabi Musa atau Taurat, tetapi itu pun nanggung. Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan syariat baru. Mereka pasti hanya bilang Yesus mengajarkan hukum kasih itu tok. Apakah Yahudi dan Islam tidak punya hukum kasih? Kita lebih-lebih hukum kasih punya di Al-Quran, ayatnya melimpah. Tetapi kadang-kadang kita kalau sudah disekat sama orang Kristen, hanya Kristen yang punya hukum kasih, kita nggak bisa jawab, kan aneh ini gitu. Padahal dia hanya nanggung, syariatnya nggak ada. Nah, sangat lucu memang apa yang dikatakan oleh mereka ini. Nah, kira-kira menurut saudara, apa tanggapan Anda melihat kebodohan-kebodohan yang dinyatakan oleh para mualaf ini? Justru yang dipertanyakan itu adalah jikalau misalnya ada orang atau ada agama tertentu yaitu mengkopi-kopi, menyatakan hal-hal yang sama dan juga mengakui bahwa ini adalah ajaran kami, ini adalah nabi kami. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Orang Kristen itu bukan meniru ajarannya Musa atau yang tertulis di dalam hukum Taurat, tetapi memang itu adalah ajarannya orang Kristen. Halo guys, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk melihat satu video ini secara utuh, di mana di dalam video ini sekumpulan para mu'alaf menyatakan hal-hal yang sifatnya klaim, menyatakan hal-hal yang sifatnya memojokkan, menghina, dan juga menjelekkan iman Kristen. Dan tentunya kita tidak bosan-bosan untuk terus memberikan jawaban-jawaban yang dimana klaim-klaim yang salah dan juga meluruskan pandangan-pandangan yang keliru tentang iman Kristen. Nah, itu adalah tanggung jawab kita semua. Nah, saya percaya bahwa saya dan saudara semua yang menonton video ini secara khusus untuk orang Kristen, kita tidak bosan-bosannya menyatakan kebenaran kepada mereka. Jika mereka menyatakan hal-hal yang salah, hal-hal yang memojokkan, hal-hal yang sifatnya itu adalah salah tentang iman kita. Oleh sebab itu, mari kita saksikan video ini sampai selesai dan silakan nanti tuliskan apa yang menjadi tanggapan saudara setelah melihat video yang satu ini. Oke, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Nah, kemudian ini tadi Ustadz Edi sempat berbisik-bisik, sebenarnya Kristen itu tanggung. Nah, sekarang kita dengarkan yang disebut tanggung itu gimana menurut Ustadz Edi. Monggo Ustadz Edi. Sedikit saja nambahin. Jadi pertama, syariat agama-agama Semit itu yang ada hanya Yahudi dan Islam. Kristen tidak punya syariat. Syariatnya dia meniru syariatnya Nabi Musa atau Taurat, tetapi itu pun nanggung. Di Taurat itu ada 613 mitzvot, hukum-hukum, dan itu semua syariat. Orang Yahudi punya syariat, mulai makan, mulai dia menikah, mulai dia bergaul, mulai dia berdagang, diatur semua syariatnya, lengkap Yahudi. Demikian juga Islam, syariatnya diatur, mulai menikah dan sebagainya. Kristen, Yesus tidak pernah mengajarkan syariat baru. Mereka pasti hanya bilang Yesus mengajarkan hukum kasih itu tok. Apakah Yahudi dan Islam tidak punya hukum kasih? Kita lebih-lebih hukum kasih punya di Al-Quran, ayatnya melimpah. Tetapi kadang-kadang kita kalau sudah disekat sama orang Kristen, hanya Kristen yang punya hukum kasih, kita nggak bisa jawab, kan aneh ini gitu. Padahal dia hanya nanggung, syariatnya nggak ada. Nah, teman-teman semua, apa yang diungkapkan oleh seorang mu'alaf ini, tentu ini adalah pemikiran yang sangat rendah sekali. Tentu ini adalah kesesatan dalam berpikir atau kebodohan dalam berpikir yang dilakukan oleh sekumpulan para mu'alaf ini, di mana mereka menyatakan bahwa orang Kristen itu meniru atau mengfotokopi apa yang diajarkan oleh Musa. Jadi mereka mengklaim itu bahwa orang Kristen itu tidak punya ajaran yang spesifik yang diajarkan oleh Yesus, tetapi mereka mengkopi, meniru apa yang diajarkan oleh Musa
melalui hukum Taurat yang kita kenal. Apakah benar demikian apa yang dinyatakan oleh mu'alaf ini, bahwa kita sebagai orang Kristen meniru atau mengkopi ajaran daripada Musa atau hukum Taurat? Tentu ini adalah pemikiran yang sangat rendah sekali dan juga kesesatan dalam berpikir. Nah, mengapa hal demikian? Tentu kita harus mengetahui bahwa orang Kristen itu bukan meniru ajarannya Musa atau yang tertulis di dalam hukum Taurat, tetapi memang itu adalah ajarannya orang Kristen. Itu adalah ajarannya orang Kristen. Musa dan semua para nabi yang tertulis di dalam Perjanjian Lama itu adalah diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Jadi sangat salah besar jika dia menyatakan bahwa itu bukan ajaran Kristen, tetapi itu adalah memang benar-benar ajaran kita. Justru yang dipertanyakan itu adalah jikalau misalnya ada orang atau ada agama tertentu yaitu mengkopi-kopi, menyatakan hal-hal yang sama dan juga mengakui bahwa ini adalah ajaran kami, ini adalah nabi kami. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Tetapi orang Kristen tidak perlu dipertanyakan karena itu adalah ajaran Kristen. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah satu kesatuan. Makanya apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, dan itu sangat jelas sekali menyatakan misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-19 mengatakan demikian, bahwa janganlah kamu menyangka bahwa kata aku di sana adalah Yesus, menyatakan bahwa janganlah kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ini sangat jelas sekali bahwa Yesus datang itu bukan meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, kita tahu bahwa kurang lebih 40 orang penulis dalam kitab perjanjian, Yesus datang bukan untuk meniadakan itu, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Injil ini, apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kita lanjut kalimat selanjutnya. Dia menyatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini adalah orang-orang bodoh yang menyatakan hal demikian. Jikalau mengatakan bahwa orang Kristen meniru, mengkopi, justru itu adalah ajaran Kristen, yaitu yang tertulis di semua kitab para nabi dan semua di dalam yang tertulis yaitu di Perjanjian Lama. Justru yang dipertanyakan itu jikalau ada orang mengklaim terus juga mengkopi ajaran itu. Nah, itu yang dipertanyakan. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-18 di dalam Matius pasal 5 ini. Ayat 18 mengatakan bahwa karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi sangat jelas itu bahwa satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, apa yang ditulis oleh Musa itu sebelum semuanya terjadi. Ayat yang ke-19 menyatakan bahwa karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi sangat jelas ya, orang yang meniadakan hukum Taurat, orang yang tidak mengajarkan hukum Taurat, meniadakannya, dia akan mendapatkan yaitu tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi kita Kristen mengakui itu 100%, 1000%. Karena apa? Karena memang itulah ajaran kita. Perlu juga kita mengetahui bahwa Israel dan juga orang Kristen itu adalah satu kesatuan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara kepercayaan orang Yahudi dan juga umat Kristen, itu tidak bisa dipisahkan. Sampai hari ini orang-orang Yahudi, mereka mempercayai dan masih membaca kitab yang sama
yang juga kita baca di dalam Perjanjian Lama, terutama hukum Taurat. Makanya ini adalah kebodohan, ini adalah sesuatu pikiran yang paling rendah sekali yang dinyatakan oleh para mualaf ini. Nah, sangat lucu memang apa yang dinyatakan oleh mereka ini. Nah, kira-kira menurut saudara, apa tanggapan Anda melihat kebodohan-kebodohan yang dinyatakan oleh para mualaf ini? Oleh sebab itu, kita terus meluruskan apa yang dinyatakan oleh para mualaf-mualaf ini. Oke, demikian saja video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam damai dan salam sejahtera. Shalom.